Baik Bapak Mama semua, Shalom. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Mama dan saya, kita semua yang ada dalam ruang ibadah ini maupun ibu-ibu yang ada di tenda sana. Tema renungan kita hari ini adalah tetap setia sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Seorang hamba Tuhan yang diutus pergi ke medan pelayanan, sudah pasti dia berangkat dengan sebuah visi, sebuah mimpi yang indah untuk dia harus capai di tempat yang baru. Sang hamba Tuhan bermimpi kalau ketika dia ada di tempat yang baru, dia diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik, diberikan dukungan dalam pelayanan. Misi pemberitaan yang dia sampaikan disambut. Banyak orang percaya dan bertobat. Dan memberi diri mereka dibaptis. Itu mimpi seorang hamba Tuhan. Mimpi yang indah tentang masa depan. Ya, syukur. Visi ini kalau terwujud, pasti sang hamba Tuhan begitu gembira. Sangat bersukacita. Dan dengan semangat yang menyala-nyala, dia akan giat dalam pelayanan Tuhan. Tetapi seandainya visi ini tidak terjawab, pasti dia kecewa. Dia putus asa. Karena apa yang pernah dia mimpikan itu tidak terjawab. Inilah pengalaman Rasul Paulus. Ketika dia keluar dari Athena menuju Korintus. Dia berangkat dengan visi yang jelas. Visi yang indah. Bahwa pasti di Korintus dia akan disambut. Dia akan diberikan dukungan dalam pelayanan. Dan memang bacaan kita mencatat Bapak Mama saudara-saudara, bahwa di Korintus ada keluarga yang menyambut. Keluarga Priscilla bersama istrinya Aquila. Mereka menyambut sang hamba Tuhan ini. Memberikan topangan dari sisi akomodasi dan juga finansial lainnya. Sehingga itu memacu semangat sang hamba Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Bapak Mama saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Kristus. Semangat Paulus begitu berkobar-kobar. Ia memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadah. Terlebih ketika dua sahabat pelayanannya hadir. Mereka datang dari Makedonia, yaitu Silas dan Timotius. Paulus semakin bersemangat. Roh Kudus membakar semangatnya. Dan ia memberitakan tentang Yesus. Dia bersaksi tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah Mesias kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Dia begitu bersungguh-sungguh saudara-saudara. Giat dalam pelayanan. Bagaimana respon orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, bahkan orang-orang di Korintus waktu itu.
Firman Tuhan mengatakan, Bapak, Mama, saudara-saudara, pemberitaannya ditolak oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani tidak percaya akan kesaksian Paulus bahwa Yesus itu adalah Mesias. Bahkan dia merasakan dia tidak berarti apa-apa ketika dia dimusuhi dan dihujat oleh mereka. Dia merasa tidak ada arti di hadapan mereka. Lalu apa yang dia perbuat, Bapak, Mama, saudara-saudara? Dia tidak lagi percaya diri. Semangat yang tadinya berkobar-kobar menjadi redup. Dia marah, kecewa. Dia tersinggung. Karena dia tidak dihargai, dia tidak diterima sebagai seorang hamba Tuhan. Dia kehilangan kesabaran dan kontrol diri. Maka yang muncul adalah kedagingannya, Bapak, Mama, saudara-saudara. Apa yang dia perbuat? Dia mengebaskan debu dari pakaian pelayanannya. Dan dia mengatakan kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah atas kepalamu sendiri. Aku tidak bersalah. Aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain yang masih mau mendengarkan saya bersaksi tentang Yesus. Memang ada penolakan ya, Bapak, Mama, saudara-saudara. Tapi ada juga yang menerima pemberitaan Paulus. Orang-orang di Korintus, bahkan kepala rumah ibadah sendiri menerima pemberitaan Paulus. Mereka membawa diri, memberi diri, dibaptis. Mereka percaya sungguh tentang pemberitaan Paulus. Bapak, Mama, saudara-saudara, memang ada saat di mana seorang hamba Tuhan berada pada titik kejenuhan. Mungkin Bapak, Mama, dan saya yang statusnya hamba Tuhan pernah mengalami ini. Saya yang berdiri dan bersaksi ini juga pernah mengalaminya. Ada saat-saat di mana kita ada pada posisi kejenuhan, kebosanan seperti Paulus. Bila kita tidak diterima dengan baik, tidak diberikan dukungan dalam pelayanan, bahkan ditolak secara nyata-nyata maupun secara terselubung. Berhadapan muka bicara manis, tapi balik belakang itu bicaranya lain. Dan itu terjadi di medan pelayanan Tuhan, di gereja-gereja. Ada penerimaan, penolakan, ya. Yang senang, tidak senang, ada, bukan tidak ada. Ada. 1-2 tahun masih tolerir, tapi 2-3 tahun itu pendeta tuh cepat dia pindah, sudah baik. Ada saat di mana kita ada pada posisi ini, Bapak, Mama. Keadaan ini membuat kita kadang memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Seperti yang Paulus lakukan. Saya mau tinggalkan tempat ini dan pergi ke bangsa-bangsa lain yang masih mau mendengarkan saya. Mungkin di sana ada zona nyaman. Mereka mau mendengarkan pemberitaan yang saya sampaikan daripada orang-orang yang ada di Korintus. Tapi Tuhan tahu ya, Bapak, Mama, saudara-saudara, seorang hamba yang dia utus ke tengah-tengah medan pelayanan dia tidak tinggalkan. Paulus dalam titik kejenuhan ini Yesus hadir dan menampakkan diri.
meneguhkan iman percayanya, hatinya, semangat yang sudah patah tadi. Tekad dan komitmennya dibangkitkan kembali dan dibaharui untuk tetap setia melayani Tuhan sampai akhir. Di ayat yang ke-9 bagian B dikatakan di situ, Bapak Mama, saudara-saudara. Jangan takut, teruslah beritakan firman. Jangan diam, aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab di kota ini banyak umatku. Mereka butuh untuk diselamatkan melalui pemberitaanmu. Karena itu jangan kemana-mana. Dan di ayat 11 Bapak Mama saudara-saudara, kata-kata motivasi, kata-kata penguatan, nasihat dan teguran dari Yesus itu membuat Paulus bangkit kembali. Ya Bapak Mama, di ayat 11 Paulus tinggal 1 tahun 6 bulan di Korintus dan terus memberitakan Injil. Itulah informasi sekilas pelayanan Rasul Paulus di Korintus. Belajar dari firman Tuhan saat ini Bapak Mama saudara-saudara. Kita juga melihat keadaan kita di Klasis Alor Tengah Utara. Mungkin masih segar dalam ingatan kita Bapak Mama saudara-saudara. Tanggal 6 Januari 2020, hamba Tuhan Pendeta John Tri Salukveto serah terima dengan mendiang Ibu Pendeta Susana Mauko di jemaat Kamentakali. Saya yang memimpin kebaktian waktu itu. Hari ini kita berkumpul lagi untuk serah terima tugas yang sama. Dari hamba Tuhan Pendeta Yohanes Salukveto kepada Pendeta Erastus Oematan. Satu periode pelayanan akan berlalu dengan sejumlah kenangan. Ada kenangan yang manis yang sang hamba Tuhan alami. Ada juga yang pahit, yang dia tidak bisa telan, tapi dia harus telan. Ibarat pil kinine dia mesti telan. Ada susah, ada senang, ada sehat, ada sakit. Tantangan-tantangan datang silih berganti menyertai dia selama satu periode pelayanan. Mama, saudara-saudaraku sekalian, kita semua tahu medan pelayanan di Klasis Alor Tengah Utara. Kadang dia harus menaiki bukit yang terjal, menuruni lembah. Kadang dia harus berhadapan dengan cuaca yang ekstrim. Hujan, angin, badai, banjir. Itu bukan hambatan bagi dia untuk pergi menunaikan panggilan tugas. Memberitakan firman Allah, melayani sakramen-sakramen, tugas-tugas pastoral, pelayanan sakramen baptisan, nikah dan sebagainya.
itu bukan halangan baginya untuk pergi mencari domba-domba yang hilang dan sesat. Sebab untuk itulah ia dipanggil. Kadang hamba Tuhan ini juga mengalami suara-suara sumbang yang mengganggu hati dan rasa. Tapi itu tidak mengurangi semangatnya untuk terus menata pelayanan di Klasis Alor Tengah Utara. Beragam watak dan karakter dia kelola itu dengan begitu manis. Ada suara-suara yang santun, tapi ada yang begitu arogan. Dia terima dan dia kelola itu. Dia berjalan sampai di batas. Mungkin ada saat di mana dia ada pada titik kejenuhan seperti Paulus. Dia bosan dan capek. Ibarat buang mutiara kepada babi. Dan mungkin saja dia bisa ambil keputusan seperti Paulus. Apakah saya cepat-cepat melepaskan tugas KMK? Saya jalan sudah. Kok pusing amat? Tapi itu yang tidak nampak. Luar biasa hamba Tuhan ini. Mungkin ketika dia berpikir dan hendak mengambil keputusan, Tuhan telah berbicara. Jangan takut hamba Tuhan, Pendeta John Tri. Teruslah memberitakan firman. Teruslah menggembalakan umatku. Aku menyertai engkau. Tidak ada seorang pun akan menjamah engkau. Dari kata-kata motivasi itulah sang hamba Tuhan itu melayani. Satu periode pelayanan, ia telah berjalan sampai di batas. Dan karena itu kita patut menyatakan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan yang mengutus hambanya, ia tidak melupakannya. Dia terus hadir dan menyertai, bahkan memimpinnya. Apapun resiko-resiko yang harus dia alami, Tuhan menyertai. Dan Klasis Alor Tengah Utara, berdasarkan visinya, itu bagaimana menata Klasis altar. Saya pikir dia berjalan. Ada kemajuan-kemajuan yang kita semua rasakan, Bapak Mama, saudara-saudara. Itulah visi seorang hamba Tuhan untuk perjalanan 4 tahun ke depan, dan beliau sudah lakukan itu. Hari ini kita berkumpul untuk melepaskan hamba Tuhan ini keluar dari Klasis Alor Tengah Utara ke tempat yang baru yang Tuhan sediakan baginya untuk terus melayani. Dengan hati yang ikhlas, kita berkumpul untuk melepaskan hamba Tuhan ini. Kita berterima kasih karena Allah telah bekerja melalui hamba Tuhan ini untuk membangun iman jemaat di Klasis Alor Tengah Utara sampai dengan hari ini. Kita akan menerima Pendeta Eras Oematan sebagai pengganti. Tentu Bapak Pendeta Eras juga punya visi, punya mimpi besar ke depan untuk periode 2024-27. Medan altar Bapak sudah tahu, tidak perlu diceritakan lagi. Watak dan karakter orang-orang yang ada di Alor Tengah Utara, Bapak sudah tahu.
Teman-teman sepelayananmu yang akan terus mendampingi, Bapak sudah tahu watak dan karakter mereka masing-masing. Tinggal bagaimana Bapak memanagenya menjadi sebuah kekuatan besar untuk bersama melayani Tuhan di Klasis Alor Tengah Utara. Tuhan yang memanggil dan mengutus Bapak. Karena itu Nats yang membimbing kita tadi, ada penguatan untuk Bapa. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah akan bekerja melalui pelayanan Bapa bersama dengan perangkat pelayanan. Karena Allah mengasihi umat Tuhan yang ada di Klasis ini. Karena itu kepada hamba Tuhan Pendeta Erastus Ematan, selamat datang dan selamat melayani. Tunjukkan semangatmu yang berkobar-kobar untuk mengatur pelayanan Tuhan di Klasis ini. Kepada hamba Tuhan Pendeta Yohanes Salukveto, terima kasih. Segala yang telah Bapak lakukan. Tuhan tidak lupa catat apa yang Bapak lakukan untuk Klasis kita. Tuhan memberkati firman ini bagi kita semua. Amin.